Shalom, apa kabar hari ini? Harap anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Saudaraku, selamat datang dan bergabung bagi yang mendengarkan renungan setiap minggunya saya sharingkan dari channel pelayanan Hispanat Ministry. Kiranya renungan jadi berkat bagi kita semua. Silakan boleh subscribe channel ini dan bagikan pada orang-orang lain supaya mereka dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, di dalam rangkaian renungan ini kita sedang membahas mengenai 8 ucapan bahagia ya, dari khotbah di bukit. Itu sudah membahas yang pertama tentang miskin di hadapan Allah. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang duka cita. Saudara, apa hal-hal yang membuat kita berduka cita? Umumnya kita merasa berduka cita, bersedih luar biasa karena kita kehilangan, bukan? Kehilangan barang, kehilangan peliharaan yang kita sayang, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itu membuat kita berduka cita, bersedih. Makin dekat hubungannya dengan kita, akan makin sedih kita kalau kita kehilangan hal-hal tersebut, kan? Tapi apa yang membuat Tuhan Yesus berkata, berduka citalah, berbahagialah orang yang berduka cita? Apa yang akan dihiburkan di dalam bagian ini? Kita akan sama-sama renungkan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat pemeliharaanmu sampai hari ini. Kita renungan ini ya Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kami semua juga yang merenungkan. Dalam Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita lihat dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Disebutkan di sini, berbahagialah atau juga diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata berduka cita yang dipakai itu adalah penteo. Penteo itu kalau diterjemahkan secara literal itu berarti sebuah perasaan kesedihan yang mendalam luar biasa karena kehilangan kematian orang yang dikasihi. Sebuah hal yang begitu orang mungkin bisa alami di dalam hidup kita. Penteo ya, satu perasaan yang berduka cita yang sedih luar biasa. Dalam konteks kita hari ini adalah berduka cita karena dosa. Saudara, apa pandanganmu terhadap dosa? Dunia sekarang sudah merelatifkan dosa, bukan lagi hal yang serius. Mereka sudah menganggap remeh dosa. Lihat media, itu banyak berlomba-lomba pihak-pihak yang dibongkar kasusnya karena korupsi. Seolah-olah dosa sudah jadi hal yang biasa. Dunia tidak peduli, dunia mentertawakan dosa. Masyarakat tidak lagi peduli. Tidak ada lagi satu kesedihan karena dosa. Tuhan Yesus dalam Lukas 19 berkata, Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem, dia menangisinya. Katanya, wahai, lebih baik jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus menangis karena dosa ke Yerusalem. Soalnya di sini disebutkan, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Ada satu pemikiran tentang duka cita itu, satu duka cita karena dosa. Sebuah duka cita yang spiritual. Bukan cuma secara fisik saja. Sebuah jeritan seperti pemazmur berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebuah pengakuan dosa yang luar biasa. Orang-orang yang bertobat itu orang-orang seperti orang yang sudah luka dan dia menjumpai dokter dan dia memperlihatkan semua lukanya. Sebuah konteks rohani. Aku berdosa di hadapan Allah. Dan berduka di hadapan dosa itu adalah berbicara mengenai satu tuntutan untuk bisa menjaga hidup kudus atau zeal for purity. Semangat untuk menjaga hidup kudus. Karena dosa adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dan perasaan berduka itu adalah satu perasaan yang konstan. Bukan hanya pengalaman awal saja, saudara. Kita harus memiliki satu kepekaan rohani. Ya. Continue, saling, terus menerus setiap hari. Berduka karena dosa yang kita lakukan setiap harinya. Sebuah perasaan konstan berduka cita. Bukan cuma pertobatan sesaat di awal kita bertobat saja, tapi setiap hari. Saudara, Tuhan ingin kita berduka karena dosa kita. Karena dosa itu menyerang atau melawan Allah. Tuhan ingin kita juga berduka untuk segala ketidakadilan, secara kepedihan, satu keterasingan, konteks keterpisahan secara rohani, peperangan secara rohani, kebencian, konflik yang membawa manusia itu jauh daripada Tuhan. Adakah kita kepekaan untuk berduka karena itu, saudara? Satu perasaan, satu keinginan Tuhan untuk kita juga berduka kepada orang-orang yang menolak Tuhan. Orang-orang yang menolak untuk menghormati Tuhan. Adakah kita kepekaan keduka citaan seperti itu, saudara? Dan juga ingin kita memiliki satu duka cita bagi orang-orang yang menolak anugerah Allah. Menolak anugerah Allah. Itu hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan berduka karena itu, dan kita pun harus memiliki kepekaan berduka karena itu. Jadi saudara, berduka cita di sini berbicara mengenai berduka cita yang bukan hanya sesaat, bukan hanya karena saya berdosa, saya memiliki kepekaan
berbalik kepada Tuhan dan berduka cita, tapi satu berduka cita juga saat kita melihat orang-orang yang makin hari makin lari daripada Tuhan. Orang-orang yang makin hari makin menjauhi Tuhan. Orang-orang yang terus menolak anugerah daripada Tuhan. Mungkin bukan cuma orang-orang jauh, tetapi mungkin orang-orang dekat dengan kita. Mereka kita berduka karena dosa keluarga kita. Mereka kita berduka karena dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita atau orang-orang dekat kita. Saudara, sini disebutkan berbagilah orang yang berduka karena mereka akan dihiburkan. Ini sebuah janji penghiburan dari Allah. Penghiburan di sini, kata yang dipakai adalah comforted, itu satu kata yang kuat yang juga dipakai katanya seperti seorang yang bersama-sama berjalan bersama, orang-orang yang kalau dalam bahasa ini parakleo ya atau parakletos, seorang pendamping, penolong, seorang yang menghibur ya, memberikan kekuatan buat kita. Dan Tuhan berkata, orang yang berduka akan dihiburkan. Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes 14 ayat 16, kau akan minta pada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penghibur, seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Penolong di sini adalah penghibur yang memberikan kita sumber penghiburan. Kenapa? Karena Allah adalah sumber penghiburan yang sejati. Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Penghiburan Kristus, penghiburan Bapa nyata melalui Roh Kudus, firman, dan komunitas orang percaya. Saudara, mereka-mereka yang sungguh-sungguh berduka karena dosa akan dikuatkan oleh Kristus sendiri. Mengapa? Karena Yesus Kristus sudah selesai, completely menang atas dosa. Dia sudah menang atas dosa. Dia membawa penghiburan yang lengkap, yang sejati bagi setiap orang yang berdosa. Inilah penghiburan terbesar bagi kita. Penghiburan yang sejati kenapa? Karena Kristus sudah mati dan bangkit, dan setiap kita sudah diampuni dosanya. Jadi saudaraku, berbicara mengenai penghiburan sejati, kita harus bersyukur sekali karena Kristus sudah datang dalam dunia, mati dan bangkit bagi kita semua. Dan karena itu kita boleh diselamatkan, sehingga penghiburan datang terbesar daripada Yesus Kristus sendiri. Orang-orang di dalam Kristus, orang-orang percaya, akan mengalami kebenaran yang indah ini, bahwa kita datang kepada Tuhan, sumber penghiburan kita. Kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Saudaraku, duka cita yang diberkati Tuhan, dan duka cita yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, itu adalah satu berkat yang tersembunyi. Biasanya orang semakin berdosa, dia semakin menghindari Allah. Ingat Adam dan Hawa, permulaan. Dia makan buah itu, dia langsung bersembunyi. Jadi kita harus punya satu kepekaan, kalau kita berdosa, ingat, Roh Kudus mengingatkan kita untuk segera datang kepada Tuhan. Bertobat, itu adalah sebuah duka cita yang sejati. Dan janji penghiburan Allah adalah sebuah kepastian bagi setiap kita, bagi engkau dan bagi saya. Duka cita yang diberkati itu mengajar kita sebagai murid Kristus yang sejati, bukan cuma sadar betapa saya membutuhkan Tuhan, mata Tuhan saya butuh Tuhan, dan saya sadar saya orang berdosa, tapi juga kita memiliki kepekaan untuk jauh lebih dalam, peka sekali terhadap dosa dan konsekuensi dosa. Sebuah duka cita. Saudara, jangan matikan hati nurani kita. Jangan matikan suara Roh Kudus dalam hati kita yang berkata bahwa it's okay, cuma sekali-sekali aja, tidak ada yang lihat, atau semua orang melakukannya kok. Jangan, saudara. Kita harus punya deep sorrow, begitu kesedihan yang sejati, karena kita tahu hal-hal itu adalah hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan bukan cuma kita tahu secara intelektual, itu salah, melawan aturan, tetapi kita sadar sebagai orang berdosa yang sudah bangkrut sekali. Kita sadar kita punya kepekaan itu dan kesedihan yang luar biasa. Dan penyesalan yang sejati bahwa saya orang berdosa. Terus di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sekalian? Ya, dengan ini boleh membuat kita makin peka terhadap hidup kita, makin peka terhadap lingkungan sekitar kita, makin peka terhadap dosa-dosa kita. Datang kepada Tuhan, berduka cita di hadapan Tuhan, dan kita akan dihiburkan oleh Tuhan sendiri. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.